Salam literasi. Halo, selamat datang di video tutorial penelusuran informasi menggunakan portal Sendirect. Melalui video ini, kita akan mencoba membedah fitur-fitur pencarian informasi yang ada di portal ini. Kalian penasaran gak sih dengan penelusuran informasi melalui portal Sendirect? Jadi, simak terus ya hingga akhir. Sebelum masuk, kita kenalin yuk sama Sendirect. Nah, Sendirect merupakan salah satu portal e-jurnal internasional yang dikembangkan oleh Elsevier dan menyediakan berbagai literatur ilmiah yang telah ditinjau dan dijamin kredibilitasnya oleh para viewers. Dengan kredibilitas dan reputasinya yang mendunia, Sendirect dipastikan menyimpan banyak literatur ilmiah yang dengan berbagai subjek keilmuan. Saking banyaknya, mungkin terkadang kita sendiri sebagai pengguna masih merasa bingung dan kesulitan untuk menemukan literatur yang tepat dengan kebutuhan informasi kita. Tapi tenang aja, karena pada video ini kita akan mencoba mempraktikkan optimalisasi fitur pencarian informasi pada portal Sendirect agar proses pencarian yang kita lakukan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan informasi masing-masing. Nah, dalam kegiatan pencarian informasi ini kita akan melakukan penggunaan dua kata kunci yang digunakan sebagai objek penelusuran informasi, yaitu information literacy dan Library Exactly. Mengapa informasi literasi dan Library Exactly? Singkatnya, berhubungan di era digital saat ini, sejatinya semua orang, terutama mahasiswa, memerlukan kemampuan literasi informasi dan informasi literasi untuk mengenali dan menyaring informasi secara lebih efektif dan akurat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Library Exactly atau kecemasan akan kepustakaan juga dipilih sejalan dengan era transformasi digital, di mana pada masa seperti sekarang ini, orang-orang cenderung lebih suka menelusuri informasi melalui akses internet. Peran perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi lambat laun mulai tergeser dan menjadikan masyarakat jarang mengenal perpustakaan. Sejarah itu, sampai seringkali kalau mau ke perpustakaan aja harus berpikir 100 kali nih, karena takut, cemas, bahkan bisa jadi nggak tahu ngapa-ngapain di sana. Oke teman-teman, kita langsung aja praktiknya ya. Sebelum kita praktik, kita menyepakati kalimat yang akan kita gunakan atau topik pembahasan, yaitu the implementation of information literacy of overcome Library Exactly. Nah, melalui kalimat topik tersebut kita bisa mengembangkan dan memunculkan kata kunci menjadi information literacy dan Library Exactly. Dalam mengembangkan kata kunci ini, terdapat 3 cara dapat kita lakukan pada thesaurus, yaitu mencari sinonim dan mencari hubungan dan mencari 2 kosakata sama pembahasannya. Nah, setelah kita mengetahui cara-cara di atas, selanjutnya kita mencoba menformulasikan kata kunci sehingga nantinya dapat mempermudah kita dalam menemukan informasi yang lebih spesifik. Seperti itu contohnya, informasi literasi mempunyai sinonim informasi studies, sedangkan Library Exactly yang dapat bermakna dengan fear of library. Lalu ada information literacy juga memiliki keterkaitan dengan data literasi, digital literasi, sedangkan Library Exactly memiliki keterkaitan dengan library avoidance dan library inadvertency. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Untuk pembentukan tabel sepertinya dibagi seperti itu agar kita mengetahui query yang dibutuhkan. Nah, dalam kegiatan pencarian informasi ini kita akan menggunakan desain pencarian meliputi fitur-fitur ini ya teman-teman. Ada autocomplete, lalu ada base first, lalu ada federate search, lalu ada phrase navigation, selanjutnya ada big nation, lalu ada actionable result, setelah itu ada basic search, selanjutnya ada advanced search, dan terakhir adalah browse. Nah, mari kita langsung aja ke portal jurnal agar kita mengetahui kegunaan fitur-fitur ini. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur pencarian autocomplete. Nah, apa sih fitur pencarian autocomplete? Jadi, fitur pencarian autocomplete ini memungkinkan para pengguna untuk bisa mendapatkan saran
atau rekomendasi pencarian informasi yang dibutuhkan secara otomatis. Hal ini terjadi pada penggunaan sedang mengetik query atau kata kunci di dalam kotak entry teks pada mesin pencarian. Hal yang melatar belakangi fitur pencarian autocomplete ini yaitu sang desainer berpikir bahwa untuk menulis atau mengetik itu butuh waktu, apalagi mengingat bahwa mungkin beberapa dari kita mengalami masalah akan mengeja ataupun kehilangan ingatan istilah yang tepat untuk ditelusuri. Kemudian bagaimana kita dipraktikkan pada portal jurnal ScienDirect? Sebelumnya kita masuk aja ke ScienDirect. Nah, untuk masuk ScienDirect sini teman-teman bisa langsung masuk aja di akun SSO teman-teman sekalian. Selanjutnya pilih layanan dan aplikasi, lalu pilih jurnal yang dilanggan Undip. Maka akan muncul beberapa e-jurnal yang dilanggan oleh Universitas Diponegoro. Maka kita langsung aja memilih ScienDirect. Nah, kita sudah sampai nih ke utama dari ScienDirect. Nah, kita langsung aja untuk penerapan autocomplete. Nah, pada portal jurnal ScienDirect, fitur pencarian autocomplete ini tidak tersedia ketika kita mengetikkan pada entry keyword di sini, yang hanya ada beberapa tulisan yang telah kita tulis sebelumnya. Nah, jika autocomplete ini akan muncul di bagian jurnal atau book title. Jika kita menulis beberapa kata, maka akan muncul autocomplete-nya. Misal contoh, informasi. Nah, maka akan keluar jurnal dan buku series yang ada di website ScienDirect. Selanjutnya adalah fitur Best First. Best First adalah fasilitas yang disediakan oleh search engine yang dimana dapat menyajikan serta mengurutkan result yang relevan dari hasil penelusuran kata kunci yang kita masukkan. Pengaturan dalam ScienDirect ini dapat berdasarkan tanggal terbitan terbaru atau relevansi yang dari kata kunci yang dimasukkan dalam halaman Best First ScienDirect. Nah, untuk penerapan Best First itu kita langsung aja menulis keyword di sini. Contohnya setelah saya tulis sebelumnya, yaitu informasi literasi. Lalu kita cari. Nah, maka hasilnya akan muncul jurnal yang pertama. Nah, ini yang dinamakan Best First, seperti itu. Jadi ada beberapa laman yang kita bisa cari, atau mungkin mohon maaf artikel atau mungkin jurnal yang kita temui di Best First ini yang paling awal, intinya seperti itu. Dan ini adalah yang dinamakan Best First. Nah, kemudian kita akan beralih ke fitur Featured Search. Apa sih fitur Featured Search itu? Featured Search adalah fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran informasi di beberapa database di sebuah portal jurnal. Nah, dengan menggunakan fitur Featured Search ini, kita bisa melakukan penelusuran di multiple database dengan hanya memodalkan satu query saja. Namun, sangat disayangkan portal jurnal ScienDirect ini tidak memiliki fasilitas fitur Featured Search ini, karena hanya menyediakan satu jenis database saja sebagai fasilitas penelusuran informasi bagi pengguna. Selanjutnya adalah Face Navigation. Di sini juga terdapat fitur Face Navigation. Fitur ini biasanya mengantarkan kita kepada informasi yang ingin kita cari dengan lebih spesifik. Biasanya fitur ini digunakan untuk memperbaiki, mengklasifikasi, merefine query yang sudah kita masukkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita mengerucutkan atau melakukan limitasi pada hasil temuan. Nah, cara menemukan Face Navigation fitur ini sangat gampang, yaitu ada di sebelah kanan ya teman-teman. Di sini itu misalnya kita menemukan informasi literasi itu ditemukan 72.045 result. Nah, di sini kita bisa melihat refine by, untuk kita bisa melihat tahun, kita bisa melihat jenis artikelnya, memilih, terus kita bisa memilih dan lain sebagainya. Misalnya kita memilih tahun 2021,
lalu kita langsung aja dari mesinnya langsung mencari sebanyak 7049 result hasil pencarian. Lalu misalnya kita mencari berdasarkan tipe artikel yaitu ensiklopedia, maka yang didapatkan sebanyak 26 result atau hasil. Nah, yang ini yang dinamakan facet navigation. Nah, fitur selanjutnya adalah Pygmation. Nah, aku mau jelasin ini sedikit tentang Pygmation. Pygmation merupakan sebuah fitur web yang digunakan untuk membatasi tampilan data agar tidak terlalu panjang dan lebih rapi. Nah, biasanya tampilan ini sangat memungkinkan kita untuk mempermudah kita mencari sebuah jurnal agar lebih cepat dan lebih selektif tentunya. Nah, untuk fitur Pygmation yang ada di SignDirect itu ada di berada paling bawah. Kita scroll paling bawah dan akhirnya kita menemukan nih display, yaitu bisa 25 jurnal atau 50 jurnal atau 100 jurnal ataupun artikel yang akan terpapar di halaman ini, dan ini menjadikan kita lebih efisien lagi untuk memilih sebuah artikel dalam satu halaman. Fitur selanjutnya yaitu Actionable Result, merupakan fitur yang disediakan oleh search engine untuk menikmati hasil dari pencarian berbagai format seperti download, translate, export, listen, dan lain-lain. Nah, untuk penerapan Actionable Result di SignDirect itu ada di berada sini ya teman-teman. Di sini kita bisa memilih export. Nah, kita bisa memilih ini save to Revwork, export citation, dan lain sebagainya. Dan di sini ada extract dan ada abstraknya juga. Nah, ini yang dinamakan Actionable Result. Fitur selanjutnya yaitu Basic Search. Basic Search fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan nih. Kenapa begitu? Karena Basic Search dilakukan melalui search box yang ada pada laman. Nah, untuk Basic Search di SignDirect itu ada di halaman utama ya teman-teman. Halaman paling awal. Nah, di sini search of your journal article and book captures. Nah, di sini ada keyword, author name, journal or book title, volume, issue, dan lain sebagainya. Dan di sini yang dinamakan adalah Basic Search. Nah, fitur selanjutnya yaitu Advanced Search. Nah, Advanced Search merupakan pencarian digunakan untuk memilih pengaturan kelanjutannya berkaitan dengan masalah penyaringan data. Nah, untuk Advanced Search di SignDirect itu berada di sini ya teman-teman. Ini ada tulisan Advanced Search, kita langsung pilih saja. Nah, di sini ada beberapa penulisan atau pemasukan untuk keyword yang kita perlukan. Misalnya di sini ada informasi literasi, kita tulis. Nah, kita bisa memilih nih juga judul jurnal atau buku title, dan di sini kita bisa memilih tahun. Nah, di sini kita bisa memilih nih jarak tahun yang kita inginkan. Misalnya kita memilih tahun 2020 sampai 2022. Nah, selanjutnya di sini kita kalau mengetahui autornya, kita langsung tulis aja penulisnya. Terus di sini kadang-kadang ada juga yang author affiliation. Nah, di sini juga harus diterapkan juga, misalnya ada penulis yang menuliskan juga affiliation. Terus ada juga volume, issue, dan page. Dan ini kita langsung terapkan aja informasi literasi. Lalu untuk tahunnya bisa diterapkan tahun 2020 sampai 2022, maka hasil pencariannya sebanyak 6 result. Nah, 6 result ini pada tahun 2020 sampai 2022 di SignDirect menghasilkan 6 hasil artikel atau jurnal yang berkaitan dengan informasi literasi. Selanjutnya nih teman-teman, masih berkaitan dengan Advanced Search, kita langsung pencet lagi, dan di sini ada juga show all fields,
Dan ini kita menemukan nih ada title, abstract, lalu ada title, terus ada reference, dan ISSN atau ISBN. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencarian informasi berupa browse. Nah, di ScienDirect ini terdapat 3 pilihan cara browse. Nah, untuk fitur browse itu berada di depan atau utama halaman ScienDirect. Nah, setelah kita sudah berada di utama halaman, kita langsung scroll ke bawah aja, dan ini adalah browse atau fitur browse yang digunakan di ScienDirect. Nah, di sini ada beberapa ilmu yang telah disediakan, yaitu ada physical science and engineer, life sciences, healthy sciences, social sciences, and humanities. Dan kita bisa memilih nih untuk yang physical atau mungkin di life science atau healthy science sesuai dengan query atau keinginan kita. Nah, misalnya kita dicontohkan, misalnya ada di social science humanities, lalu kita pilih aja social science. Misalnya kita mencari sebuah literasi informasi ya teman-teman, lalu kita masuk, dan ini ada beberapa hasil dari publikasi di halaman ini ya teman-teman. Kita misalnya contoh pilih buku ini, maka hasilnya seperti ini, dan kita menemukan buku pada tahun 1982, dan ini adalah yang dinamakan cara browse, seperti itu. Nah, setelah mengetahui fitur-fitur yang ada di ScienDirect, maka selanjutnya kita masih tetap balik di kata kunci yang sama, yaitu informasi literasi dan library exactly. Selanjutnya, mari kita coba terapkan nih 2 kata kunci tersebut dalam fitur basic dan advanced search pada portal ScienDirect. Pertama-tama, kita akan coba ke basic search terlebih dahulu ya teman-teman. Sebagai permulaan, 2 kata kunci sebelumnya akan dikembangkan menjadi satu kalimat yang saling mengaitkan yang telah ditulis tadi, yaitu the implementation of information literacy of overcome library anxiety. Nah, di sini aku udah nulis nih teman-teman, tinggal pencet aja, kita langsung cari. Nah, tada, untuk hasilnya pada tanggal 11 Mei itu sebanyak 518 result atau hasil yang ditemukan pada hari ini. Nah, ini adalah menjadi kita menemukan informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita juga bisa memberikan informasi yang lebih mengerucut lagi. Caranya kita memilih sistem yaitu Boolean operation. Nah, ini menggunakan kata tulisan and. Ini kita langsung contohkan aja ya teman-teman. Di sini kita sebelumnya hapus aja. Nah, kita lakukan penulisan sesuai dengan query yang telah kita sepakati tadi, yaitu library anxiety. Nah, di sini kita ditambahin aja dengan kata n. Nah, n ini harus bertulisan besar ya teman-teman. Lalu kita gabungkan dengan informasi literasi. Nah, kita langsung cari. Nah, kita akhirnya menemukan sebanyak 1961 hasil pencarian yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, kok pagi hari ini? Malam hari ini. Nah, langsung aja, dan inilah yang dinamakan pencarian dalam sebuah menemukan
menemukan query yang telah kita inginkan, Lalu kita juga bisa nih memilih informasi atau yang lebih spesifik lagi dengan advanced search, yaitu kita menulis tahunnya, kita menulis contohnya tahun 2021, atau enggak mungkin lebih panjang lagi ya teman-teman, kita tulis 2020 sampai 2022. Nah, maka kita pilih search, maka hasilnya sebanyak 477 result, yaitu hasil dari pencarian yang kita inginkan. Oke, mungkin sebelumnya kita coba cari dikutip dulu ya teman-teman, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, yang dikutip ini adalah elemen yang penting untuk dimasukkan pada pencarian seperti itu, dan ini n-nya digabung dengan kutip yang jadi tidak ada spasi. Nah, jika kita cari, nah akhirnya kita menemukan sebanyak 14 hasil pencarian pada penulisan query pada search engine. Nah, ini menjadikan kenapa sih kok ternyata mendapatkan 14 publikasi, karena pada subjek tersebut untuk tahun 2020 menghasilkan 4 publikasi, lalu diikuti dengan tahun 2021 dan 2002 sama-sama menghasilkan 5 publikasi. Karena pada tahun 2022 baru berjalan selama 4 bulan, mungkin akan bertambah lagi seiring dengan akhirnya tahun 2002. Seperti itu apabila dibandingkan dengan yang lain, dan ini akan lebih merucut lagi, dan ini memanfaatkan advanced itu sangat mengkhususkan panggilan publikasi terkait hanya dalam rentan waktu 2020 hingga 2022 saja. Sedangkan keseluruhan dalam ScienDirect ini menyimpan publikasi sejak tahun 1996 hingga 2022 sampai saat ini. Jadi ini akan terus bertambah lagi dan lebih spesifik lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu proses seleksi informasi yang terakhir, yaitu dalam penelusuran informasi ini melakukan penyelesaian informasi sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Seperti pada ScienDirect, terdapat pilihan menu abstrak pada setiap judul artikel. Nah, di sini kan ada tulisan teman-teman, ada tulisan abstrak. Nah, ini menjadi gambaran kita atau referensi kita untuk melihat apakah artikel ini sesuai dengan apa yang kita cari. Setelah kita menelusuri abstraknya dan ternyata tidak cocok dengan pencarian kita, jadi kita tidak perlu susah-susah lagi melihat artikel yang panjang atau jurnal yang panjang ini. Kita cukup melihat abstrak apakah sesuai dengan pencarian kita atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Berdasarkan hasil penelusuran informasi yang telah dilakukan, jurnal ScienDirect sangat rekomendasi untuk referensi ilmiah dan kepustakawanan, karena artikel ilmiah yang di dalam jurnal dalam database ScienDirect tersedia secara full text dalam format PDF, sehingga memudahkan aktivitas akademika informan lainnya menemukan informasi secara jelas dan tepat. ScienDirect juga memberikan informasi pengantar website terkait dengan cakupan isi literatur, penawaran produk, opsi pembelian, kebijakan akses, dan keuntungan bagi pengguna yang sangat cocok untuk pustakawan dan peneliti. Mahasiswa ilmu perpustakaan dapat menggunakan ScienDirect ini untuk menemukan referensi seputar literasi, informasi, library, dan berbagai ilmu perpustakaan lainnya. Instansi yang berlangganan ScienDirect dapat melakukan pengecekan secara rutin terhadap artikel atau koleksi yang dilanggan dengan aman dan terproteksi dengan cara memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh ScienDirect. Seperti Undip yang dilanggan jurnal ScienDirect, diberikan kemudahan untuk mengakses konten informasi ScienDirect dengan ketentuan mencantumkan lisensi jurnal dalam subjek khusus agar konten informasinya dapat didownload tanpa batas atau unlimited, dan pelanggan dikenakan harga tetap ketika mengakses mendownload artikel yang dilanggan.
harap usai sudah perjalanan panjang penelusuran informasi dan pembedahan fitur-fitur pada portal SandiRed, untuk selanjutnya teman-teman bisa banget nih mulai mempraktikkan penelusuran dengan kata-kata kunci lain biar lebih ahli dalam optimalisasi pencarian informasi. Terima kasih karena sudah menemani perjalanan penelusuran hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.